Apakah kalian ada yang beriman kepadanya? Dijawab, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak. Maka kata yang terikat ini, yang ternyata di penutup hadis Nabi mengatakan, dia adalah Dajjal. Yang terikat itu adalah Dajjal. Apa katanya? Beruntunglah orang yang percaya dengan si Ahmad itu, karena yang dia katakan adalah benar. Dia adalah lelaki yang benar. Kata-kata Dajjal ini berpengaruh kepada Tamim Ad-Dari, yang menyebabkan dia ketika kembali ke Arab, dia datang ke Madinah, dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya dijawab. Dia bertanya tentang 3 keadaan alam di negeri Palestina. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Kalian tahu tidak dengan mata air Zugar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Tiga-tiganya di Palestina. Apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya? Kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Waktu itu dijawabnya airnya masih banyak. Kalau sekarang ia memang sudah susut, ya. Airnya masih banyak. Sebentar lagi lihat saja oleh kalian, airnya susut. Kalau airnya sudah susut, itu pertanda saya sudah lepas. Yang kedua, mata air Zugar. Airnya masih keluar tidak dari mata air itu? Waktu itu kami menjawab, sekarang airnya banyak. Penduduk bercocok tanam dan minum dari air itu. Apa kata si Dajjal? Jika airnya sudah tidak lagi keluar, sudah tidak lagi menetes, maka pertanda saya sudah bebas. Yang ketiga, ditanyakan, kalian tahu tidak dengan kebun kurma Baisan? Ya, kami tahu. Apakah masih berbuah? Sekarang buahnya lebat, banyak. Lihat nanti, kalau sudah tidak berbuah lagi, maka berarti saya sudah lepas. Dan tiga-tiganya ini saya saksikan kemarin waktu saya ke Palestina. Saya Idul Adha kemarin, alhamdulillah, sholat Idul Adhanya di Palestina, di Masjidil Aqsa. Saya saksikan langsung dari dekat. Kami bawa sampan atau kapal di atas Danau Tiberias. Bagaimana susutnya danau itu? Lalu kebun mata air Zugar, 1 tetes pun sudah tidak mengeluarkan air sudah 2 tahun ini. Ya, kebun kurma di Baisan, ya, kondisi kebun kurma itu saya merasa tidak percaya, itu yang saya lihat. Mata ini tidak bisa diingkari apa yang sudah saya saksikan. Masya Allah. Makanya saya berani mengatakan Dajjal ini sekarang saya sangat yakin dia sudah lepas. Nabi berkata, antara dia lepas dengan dia muncul ke permukaan ke tengah-tengah manusia ada jarak rentang waktu. Dia baru menampakkan diri dengan kemarahan yang sangat ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan dan dikalahkan. Siapa kaki tangan Dajjal? Israel, Amerika, PBB. Siapa penyambung lisan dan siapa yang selama ini bergerak di muka bumi menjalankan misi-misi Dajjal? Illuminati, Freemasonry. Inilah hamba-hamba Dajjal ini semua. Program besar mereka The New World Order. Dan ini seluruhnya akan dikalahkan oleh sosok keturunan kandung Nabi Muhammad yang akan muncul setelah Dukhan. Siapakah namanya? Dan inilah kelak yang akan memimpin di fase kelima. Namanya adalah Imam Al-Mahdi. Pernah dengar nama ini? Ini nanti yang dia akan muncul. Ini keturunan kandung Rasulullah SAW dari Hasan bin Ali, ya. Imam Al-Mahdi ini akan muncul. Dan kata Rasulullah, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan berperang di belakangnya sudah menggunakan pedang, tombak, panah. Dan kendaraan kalian pada masa itu adalah kembali memakai kuda. Makanya saya yakin Al-Mahdi muncul setelah Dukhan. Karena Dukhan diakibatkan oleh meteor. Meteor inilah yang menghantam, yang menyebabkan berakhirnya semua teknologi. Oleh sebab itu saya yakin sekali Al-Mahdi munculnya setelah hantaman meteor.